Di malam yang kelam, ada sebuah mobil yang tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Dan setelah selesai mengisi, mobil itu pun berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam mobil, terlihat seorang pria berkacamata yang tengah menyetir bersama dengan istrinya yang tengah tertidur. Di samping itu, tanpa mereka berdua sadari, dari SPBU tadi ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari belakang hingga di sebuah jalan yang sepi. Si pria mulai menyadari kalau ada sebuah mobil yang sepertinya telah mengikuti mereka dari tadi. Lalu mobil itu semakin mendekat dan membuat pria tersebut semakin gugup. Namun, pria ini akhirnya merasa lega karena mobil yang dia kira mengikutinya ternyata telah menyalip mereka tanpa terjadi apa-apa. Namun, beberapa saat kemudian ada sebuah mobil dari arah depan melaju dengan kencang dan seolah ingin menabrak mobil mereka. Bahkan kejadian tersebut membuat si pria terkejut hingga membanting setir mobilnya ke arah kanan. Dan hal itu membuat ia terperosok jatuh ke dalam selokan di sisi jalan raya. Tak lama kemudian ada seseorang yang mendekati mobil pria tadi yang telah rusak parah dan orang tersebut bernama Carlos. Di sini Carlos menyeret istri si pria tadi lalu membawanya masuk ke dalam mobil miliknya yang kemudian pergi dari sana, meninggalkan suami si wanita di dalam mobil yang terguling tadi. Yang tentunya hai para people apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Pagi harinya kita diperlihatkan sebuah mobil melaju kencang di sebuah bukit yang tentunya masih berselimut dengan salju. Lalu Carlos turun dari dalam mobil, kemudian menyeret wanita yang tadi dia ambil dari dalam mobil yang terguling, masuk ke dalam sebuah pondok. Carlos lantas meletakkan wanita itu di atas sebuah meja, kemudian melucuti pakaiannya. Setelah itu, Carlos mengambil sebuah golok yang kemudian mulai memotong-motong wanita tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Carlos pun pulang ke apartemennya dengan menerjang badai salju yang sangat besar, seakan-akan tidak sabar untuk segera sampai di tempat tinggal miliknya. Sesampainya di apartemen, Carlos kemudian membuka sebuah tas yang berisikan daging mentah, yang tentunya telah dibungkus rapi dengan menggunakan plastik. Setelah itu potongan-potongan daging tersebut dia masukkan satu persatu ke dalam kulkas, dan sebagiannya lagi dia olah untuk makan malam. Keesokan paginya, Carlos kembali beraktivitas seperti biasa. Ia keluar rumah dan menyapa tetangganya, bahkan menerima tamu di apartemennya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, Carlos terlihat sedang sibuk memotong sebuah kain. Dan dari sini, kita semakin dijelaskan bahwa profesi Carlos adalah seorang penjahit. Malamnya ketika Carlos baru saja pulang ke apartemennya, dia secara kebetulan berpapasan dengan seorang wanita cantik yang bernama Alexandra. Saat itu juga, Alexandra memperkenalkan dirinya sebagai penghuni baru di apartemen itu dan akan menjadi tetangga Carlos nantinya. Ketika Carlos telah berada di dalam kamar apartemen miliknya, dia melihat Alexandra dari jendela yang kamarnya itu berada tepat di atas kamar Carlos. Sampai di suatu hari, tatapan mereka saling bertemu pandang satu sama lain, yang dimana terlihat Alexandra seperti memiliki ketertarikan kepada Carlos yang selalu menatapnya. Siangnya ketika Carlos tengah menjahit pakaian, terdengar suara ketukan pintu. Saat Carlos membukanya, ternyata itu adalah Alexandra. Di sini Carlos seakan tidak percaya bahwa wanita cantik itu kini telah berada di dalam apartemen miliknya. Dan setelah berbasa-basi, Alexandra kemudian bercerita bahwa dirinya merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat panggilan. Di sini Alexandra meminta tolong kepada Carlos, yaitu untuk merekomendasikan jasanya tersebut kepada semua teman-teman Carlos yang mungkin sedang membutuhkan pijatan. Bahkan Alexandra juga menawarkan kepada Carlos jika kapanpun Carlos butuh pijatan, ia pun siap melakukannya dengan secara gratis. Malam harinya ketika Carlos sedang mendesain pakaian, Carlos dengan samar-samar mendengar suara teriakan Alexandra yang sepertinya tengah bertengkar dengan seseorang melalui telepon.
Teriakan membantingkan pintu yang dilakukan oleh Alexandra cukup mengganggu konsentrasi Carlos yang sedang ingin berkonsentrasi bekerja malam ini. Dan beberapa saat kemudian, Alexandra datang menemui Carlos di kamarnya. Dia meminta tolong kepada Carlos untuk menelpon polisi, yang dimana Alexandra mengaku saat ini nyawanya sedang terancam dengan seseorang yang tadi menelponnya. Awalnya Carlos menolak untuk membantu Alexandra dengan alasan dirinya tidak ingin mendapatkan masalah. Namun pada akhirnya hati Carlos luluh dan menemani Alexandra ke kantor polisi untuk membuat laporan. Beberapa hari kemudian, Carlos kedatangan seorang tamu, yaitu seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Alexandra. Wanita ini pun mengatakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk menemui Carlos. Wanita yang bernama Nina ini adalah saudara kembar dari Alexandra yang sengaja datang ke apartemen tersebut dikarenakan dia tidak mendapatkan kabar dari Alexandra. Padahal di setiap saat, dia selalu berkomunikasi dengan saudara kembarnya tersebut yang kemudian di suatu malam, ketika Carlos tengah menyantap daging yang dia olah dari dalam kulkasnya, pikirannya hanya dipenuhi rasa penasaran dengan sosok wanita yang bernama Nina tadi. Di dalam hati Carlos bertanya-tanya, apakah aku sedang jatuh cinta dengan Nina? Atau hanya penasaran dengan rasa daging saudara kembar Alexandra tersebut? Keesokan paginya, Carlos kembali bertemu dengan Nina, tepat di depan pintu kamar Alexandra. Saat itu, Nina mengatakan kepada Carlos bahwa dia berencana tinggal sementara di apartemen itu sampai mendapatkan kabar dari hilangnya Alexandra. Ketika mereka masuk ke dalam kamar Alexandra, kamar itu sangat berantakan seperti lama telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan beberapa hari kemudian, Nina kembali datang menemui Carlos. Di sini dia bercerita bahwa Alexandra sebenarnya kabur dari rumah setelah mencuri uang orang tua mereka yang akan digunakan untuk membeli rumah. Padahal uang tersebut adalah tabungan orang tua mereka selama bertahun-tahun yang rencananya akan mereka gunakan untuk membeli rumah. Namun karena uang tersebut telah dicuri Alexandra, maka orang tua mereka harus meminjam ke bank sebesar 3.000 euro untuk membayar rumah. Namun sekarang mereka bingung bagaimana caranya untuk melunasi pinjaman dari bank tersebut. Waktu malam harinya ketika Nina bertemu Carlos, di sini Carlos memberikan uang kepada Nina sebesar 3.000 euro. Nina antara senang dan tidak enak dengan pemberian Carlos. Bahkan Nina mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan akan mengganti uang yang diberikan oleh Carlos. Namun Carlos mengatakan bahwa Nina tidak perlu mengembalikannya dan meminta Nina untuk segera menemui orang tuanya. Setelah Carlos pergi, Nina mulai berpikir mungkin Carlos ingin mendapatkan imbalan dari kebaikannya tersebut. Hingga di suatu malam yang lain, Nina mencoba membalas kebaikan Carlos dengan memijatnya. Bahkan, Nina juga memberikan tubuhnya untuk ditiduri oleh Carlos. Namun dugaan tersebut salah, yang dimana saat itu Carlos menolak melakukan hal tersebut karena tujuan Carlos hanya ingin membantu Nina. Keesokan harinya kita diperlihatkan di sebuah kafe yang berlokasi di pinggir pantai. Di sana terdapat dua orang pasang kekasih yang tengah bercanda dan diperhatikan oleh Carlos dari kejauhan. Tak berselang lama sepasang kekasih itu meninggalkan kafe dan memilih untuk berenang di pantai. Ketika mereka berdua tengah asik berenang, tiba-tiba Carlos datang mengendap-endap masuk ke dalam mobil mereka. Sontak saja kedua pasangan tersebut menjadi terkejut karena ada orang asing yang masuk ke dalam mobil mereka dan menyalakannya. Hingga akhirnya, si pria yang dalam keadaan telanjang bulat berlari ke arah mobilnya sambil meneriaki, maling. Namun tiba-tiba Carlos kembali dan menabrak pria tersebut hingga membuatnya meninggoy. Setelah pria tersebut mau diarsek, tinggal wanita itu sendirian yang masih berada di dalam air pantai. Di sini, Carlos mencoba untuk menunggunya di pinggir pantai dan berharap si wanita itu keluar dari dalam air, bahkan hingga malam. Namun wanita tersebut masih saja berada di sana hingga akhirnya tenggelam kehabisan tenaga. Keesokan harinya Nina ditelepon oleh seorang dokter dari bagian forensik, yang dimana dokter tersebut bekerja sama dengan pihak kepolisian, yaitu menyelidiki kasus hilangnya Alexandra. Dokter itu mengatakan ada sesosok jasad ditemukan di pinggir pantai yang ciri-cirinya mirip dengan Alexandra. Dan kemudian mereka berdua bergegas datang ke rumah sakit tersebut. Namun setelah melihatnya, Nina memastikan kalau itu bukanlah mayat dari saudara kembarnya. Sampai suatu ketika, berita hilangnya Alexandra yang tidak kunjung mendapat kejelasan memicu rasa penasaran dari pihak kepolisian. Mereka lantas mendatangi apartemen Alexandra untuk melakukan penyelidikan. Namun entah kenapa, Carlos terlihat gelisah.
yang dimana dia selama ini menyembunyikan brosur iklan yang pernah diberikan Alexandra beberapa waktu yang lalu. Hingga di suatu malam, hal tersebut membuat kecurigaan Nina kepada Carlos, yang dimana mereka berdua yang sedang makan malam bersama. Nina menanyakan tentang brosur iklan pijat Alexandra yang ditemukan di dalam saku jas milik Carlos. Namun saat ini juga Carlos menjelaskan bahwa Alexandra memberikan brosur tersebut kepada semua penghuni apartemen. Hal itu lantas membuat Nina yang awalnya curiga, akhirnya merasa tenang mendengar jawaban dari Carlos tersebut. Setelah makan malam selesai, di sini Carlos bercerita bahwa dia memiliki sebuah pondok di daerah pegunungan, yang dimana dia sesekali mengunjungi pondok tersebut untuk menghabiskan waktunya dan sekedar menenangkan pikiran. Carlos bermaksud untuk mengajak Nina pergi ke sana bersamanya dan tidak perlu berpikir panjang. Nina pun lantas mengiyakan ajakan Carlos tersebut. Paginya mereka pun berangkat ke sana dan setibanya di pondok, Nina terlihat sangat bahagia menikmati pemandangan indah yang ada di depannya. Nampak kebahagiaannya semakin terasa lengkap ketika di malam hari. Mereka berdua menikmati api unggun sambil minum bersama. Nina merasa seperti mimpi di mana dia mulai berpikir bahwa Carlos sangat baik kepadanya karena Carlos menyukai dirinya. Tanpa terasa malam pun semakin larut. Beberapa gelas minuman yang dia teguk membuatnya tertidur tanpa sadarkan diri. Sedangkan Carlos yang melihat hal itu, kesempatan nih. Carlos mulai melucuti pakaian Nina sampai tidak tertutupi sehelai benang pun. Yang kemudian Carlos membawa Nina dan meletakkannya di atas sebuah meja. Setelah memandangi Nina tanpa busana, Carlos langsung mengambil sebilah pisau untuk meng-nya. Namun ketika Carlos ingin melakukannya, tiba-tiba pikiran Carlos berubah seketika, yang dimana seakan-akan Carlos tidak kuasa melakukan hal tersebut, yaitu kepada orang yang sebenarnya sangat dia cintai. Hingga di keesokan harinya, Nina pun tersadar dari tempat tidur dan mendapati tubuhnya yang sudah tidak berpakaian. Dan hal ini membuat Nina senang, yang dimana dia berpikir kalau semalam Carlos telah menidurinya. Nina kemudian memanggil Carlos dan ingin melakukannya lagi dalam keadaan sadar, namun Carlos menolaknya dengan halus. Singkat cerita, tak terasa sudah seminggu mereka berada di pondok tersebut. Di suatu malam, Carlos bercerita dengan mengungkapkan sebuah kenyataan, yang dimana sebenarnya Alexandra tidak menghilang begitu saja, melainkan dia telah membinasakan Alexandra ketika Alexandra meminta mengantarkan ke kantor polisi. Bahkan Alexandra bukanlah orang yang pertama yang telah dia binasakan, melainkan ada banyak wanita-wanita lain yang sudah meninggoy di tangannya. Di saat itu juga kebahagiaan Nina berubah seketika. Namun dia masih tidak yakin dengan semua yang dikatakan oleh Carlos. Nina kemudian bertanya, jika Carlos benar-benar telah membinasakan Alexandra, maka di manakah tubuh Alexandra kamu letakkan? Di sini Carlos menjawab bahwa semua tubuh wanita-wanita itu telah dipotong-potong dan dimakannya. Sedangkan Nina yang masih saja tidak percaya, ia bertanya kembali kepada Carlos, mengapa kau tidak membunuhku? Namun di sini Carlos menjawab bahwa Nina berbeda dengan wanita-wanita tersebut, yang dimana wanita-wanita yang telah dia binasakan adalah wanita yang terlihat murahan dan sudah memiliki pasaran. Setelah menceritakan hal mengerikan tersebut, Carlos lantas mengajak Nina untuk segera kembali ke apartemen, yang dimana Carlos tidak ingin polisi curiga dan menganggap Nina lah yang telah membinasakan saudaranya sendiri. Waktu di dalam perjalanan, Nina hanya terdiam dan masih tidak menyangka bahwa pria yang dianggap baik tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan sadis itu. Hingga pada akhirnya Nina tidak dapat lagi mengontrol emosinya. Lalu tanpa pikir panjang, Nina memutuskan mengambil langkah nekat, yaitu dengan memegang setir mobil yang sedang dipegang oleh Carlos. Nina langsung memutar setir tersebut ke kiri dan ke kanan agar mobil itu akhirnya kehilangan keseimbangan lalu terperosok masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ketika mobil telah berhenti berguling, di sini Carlos menyaksikan Nina yang telah meninggoy berlumuran darah. Ia pun menangis terisak-isak meratapi jasad Nina. Carlos tidak menyangka kini dia harus menerima kenyataan yang dimana dia harus kembali hidup seorang diri lagi. Dan tidak akan ada yang merubah perbuatannya sebagai seorang psikopat berantai lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta.